Halo, halo. Woi, Selamat malam. malam, Bung. Kedengaran tak? Kedengeran banget, kedengeran. Jelas-jelas. Bentar. Kita gedein biar para penonton Iya, juga kelihatan. siap. BTW, Mister K mohon izin untuk manggilnya mungkin ku ganti. Karena jujur aja, ini sebelum tanpa bermaksud apa-apa ya Bung Tony ya. Karena dasarnya aku dari orang Jawa ya. Manggil siapapun itu lebih apa ya, proper bagi bagi diriku itu manggilnya Mas. Gak apa-apa ya, aku panggil Mas Tony aja ya. Biar kelihatan akrab gitu loh. Gak masalah, gak masalah. Ya, nggak masalah, nggak Lanjut, masalah. lanjut. Lanjut. Iya. Iya, panggil aja Mister K aja nggak apa-apa. Jadi sama-sama enak. Barangkali nanti Mas Tony sering ngobrol di sini. Karena beneran Mas, para bangkotan itu yang tahu Anda itu gak cuma satu dua orang. Bahkan di YouTube itu sering Mister K kapan nih ngobrol sama Tonyo, Mister K udah akhirnya baru kesampaian, Mbak. Karena jujur kalau dari pihak Mister K udah kayaknya diriku udah lumayan lama ya untuk ngajak ya Mas ya. Tapi emang kesibukan Mas Tony yang akhirnya hari ini bisa. Semoga Mas Tony salam sama teman-teman yang lain. Perkenalin diri barangkali ada yang nggak tahu karena emang jujur Mas Tony misalnya minta maaf banyak ternyata anak-anak muda gak tahu jenengan. Gak tahu Mas Tony lah. Padahal aduh. Monggo. Gimana ya mulainya? Iya, biasa sih. Salam supa nakama semua tuh. Aku terakhir bikin video kayaknya 1 tahun yang lalu, kayaknya udah lebih ya. Dan emang sebenarnya mencari wadah untuk ya sama-sama bareng bahas One Piece ya. Dulu juga sebenarnya kan di Facebook. Paling awal pertama malah Friendster, kalau tahu Friendster ya teman-teman di sini. Yakin. Bener, di tahun 2008 ya, kalau nggak salah 2008 atau 2009 itu awal-awal internet ya, warnet itu dulu sering diskusi di Friendster, malah sering debat sama fans Naruto, malah kita ya biasa lah ya. Masih muda. Rival abadi kan, bener 2008, terus akhirnya Friendster ngilang sendiri, akhirnya kembali ke Facebook, mencoba bikin blog juga. Terus tahun kemarin kan sempat upload beberapa video lah ya, mau coba juga untuk sharing-sharing, tapi akhirnya keteteran sendiri sih, bikin video sendiri kan, edit sendiri ya akhirnya ternyata belum sanggup untuk untuk nge-handle di YouTube sih. Makanya emang benar, sebenarnya emang mau sharing aja sih, kan ada beberapa hal biasanya yang dipikirkan atau ya teori-teori gitulah. Kalau Facebook kan sekarang udah nggak terlalu rame lagi. Kalau Twitter ya tweet atau apa ya, bahasanya terbatas, jadi ya emang udah sulit bisa menyampaikan visi ya kalau mau menyampaikan teori ini. Benar. Instagram juga nggak terlalu kompatibel sebenarnya untuk berteori. Makanya akhirnya Instagram juga tulisannya terbatas loh, Mas. Karena aku udah pernah nyoba tulisan sepanjang apa sih Instagram, nggak bisa kayak seperti kita ini yang sering nulis ribuan karakter kita tulis, emang nggak bisa nampung. Bener, apalagi sekarang kan attention span-nya netizen sekarang kan lebih sedikit ya, lebih jendelanya lebih sedikit dibanding awal-awal dulu blog masih booming, tulisan panjang masih digemari. Kalau sekarang kan video juga kan sekarang kita udah bersaing sama video singkat ya, malah ya. Dibanding video yang panjang. Bagian mungkin besar sedikit tanya nih. Ada keresahan nggak Mas ketika kita ngelihat TikTok yang dimana apalagi TikTok, YouTube Short yang sebenarnya video-video 1 menit tersebut bagiku pribadi itu bukan teori gitu loh.
Asal angga masa teori cuman sesingkat itu, bahkan yang di TikTok parah tuh. 5-10 detik tulisan doang itu udah bisa disebut sebagai teori. Rasanya mau nggak pendapat Anda, Mas Tony? Gimana ya? Aku tergantung penyampaiannya mungkin ya. Salah satu teoriku yang dari YouTube yang tentang Lifestyle yang muncul 25 tahun sekali itu kan dipotong tuh, ada yang motong. Itu kan video YouTube ya sebenarnya. Ada yang motong, terus ada yang nge-share di TikTok. Terus view-nya justru viralnya justru di TikTok sebenarnya. Benar. Ya itu dia potong jadi sekitar semenit ya. Videonya kan padahal sekitar berapa menit, hampir 30 menit kayaknya. Videonya Potong panjang yang banget, bagian Mas. itu doang. Benar. Langsung to the point. Sebenarnya kan kita mau berbincang-bincang tentang chapter 1100 Ya, dengan benar-benar. harapan Iya. dengan harapan sebenarnya akan ada sesuatu yang yang wow ya. Katakanlah. Tapi ternyata belum bisa dikatakan wow kan? Atau Mr. G bisa mengatakan 1100 sudah memenuhi ekspektasi? Enggak, malah jujur aku kesel, Mas. Ketika lihat judulnya aja, bayangin kalau kita kita sebagai katakanlah suka ngacak-ngacak apa yang ada di kandungan chapter-chapter ya, apalagi beberapa chapter terakhir kan selalu menggunakan Benar. nama, mulai dari namanya Bonnie, Kuma, terus ada Ginny, kok nama semua. Jangan-jangan nih di 1100 feelingku tuh kemarin bahkan aku sampai pede loh, Mas. Live stream ditonton ratusan orang juga ya, bilang ini kayaknya 1100 Dragon nih judulnya. Ya, ada disinggung mungkin atau kembali ke nikah lah paling bobroknya ya kalau seandainya meleset ya prediksi diriku ya yang kuutarain sama penonton itu tentang nikah. Tapi ternyata, Mas, kita tahu sendiri 1100 masih berkutat. Walaupun kalau dibilang kecewa sih enggak, cuman emang agak keselnya ya lagi-lagi dibelokin gitu aja. Kayak padahal kan 1100 bisa nih ambil posisi ngambil judul nikah atau Dragon. Toh udah nyinggung flashbacknya Kuma kan bisa lah, nyindir sedikit juga gak apa-apa. Atau setidaknya kekuatan Dragon dibongkar. Ini kan malah makin mumet juga kan, Mas. Ini kapan ini dibongkar? Walaupun satu sisi juga kita dapat hal yang paling jujur kalau ngomongin yang 1100 bagi Mr. K yang agak Mas ya, aku agak mumetnya adalah ini Kizaru sih. Feelingku ya Kizaru ini punya plot twist lah di sini. Karena satu sisi ada keanehan, dia sampai ikut kayak nari-nari layaknya nikah, ya kan. Terus ketika di chapter 1100 ini ya kita ditunjukin Kizaru ketika ketika Kuma udah mutusin rela, Kizaru kayak nunduk kan, semacam respect akan pilihan Kuma lah, atau mungkin ada keanehan tersendiri emang udah direncanain sama Kizaru. Itu yang bikin Mr. G agak pusing. Kalau Mas Tony gimana? Kalau ngomong Kizaru ya, justice-nya sendiri kan dia itu unclear ya, mungkin ya unclear justice ya. Dia itu kayak dia sendiri kan ada ngomong ya di beberapa chapter sebelumnya bahwa dia itu cuman kayak roda gigi di sebuah sistem yang sangat besar. Kayak seolah-olah dia kayak ada istilahnya kemarin itu, dia istilahnya adalah budak korporat seperti itu. Di sebuah perusahaan yang sangat besar. Tetapi aku melihatnya benar di chapter ini ada kemungkinan dia bakal melakukan suatu aksi yang bakalan banyak mendapatkan respect ya dari pembaca. Menurutku seperti itu sih, apalagi dia ini kan sebenarnya paling secara elemen ya yang paling berhubungan sebenarnya sama Luffy nikah kan. Ya, benar, dia kan elemen cahaya nih. Harusnya itu ada korelasi yang entah disengaja ataupun enggak, bisa jadi Oda nanti membawanya ke sana.
Seperti itu sih. Dan kesannya kayak bagiku gini Mas. Gimana Mas? Diriku dulu atau Mas Tony dulu deh? Aku pengen ngungkapin masalah kayak apa ya? Menurut pandanganmu nih Mas Tony ya. Kan Kizaru nih. Kizaru kita lihat Gimana? bagiku itu kayak masih sengaja ngalah sih. Karena apa ya? Masa pertarungan Kizaru kok singkat banget. Gimana menurutmu Mas? Dia nggak benar-benar niat ya. Dia nggak benar-benar niat. Betul. Tiba-tiba kalah. Bahkan Tapi emang satu dari monggo Mas Tony nih, gugup ini. Monggo Mas Tony, lanjutin. tapi kan kita emang nggak pernah ngelihat dia serius ya. Maksudnya bahkan di Marineford pun dia kayak ya gitu-gitu doang. Emang pembawaannya saat bertarung. Terus juga waktu melawan Supernova di Sabaudi juga dia ya emang kayak gitu ya karakter dia. Makanya kalau pun nanti kita melihat dia serius, bisa jadi justru ketika dia menghadapi Saturn ya. Wow. Ini seru, Mas Tony. Enggak lah. Ya, gak apa-apa Mas. Kita ngungkapin di sini beneran open. Kujaga keamanan Anda dibacotin dari netizen. Karena misalnya udah biasa jadi tameng ya. Tapi termasuk aku aja, emang aku punya sempet kepikiran kalau bagaimana emang Kizaru berkhianat gitu loh ngelawan Saturn. Tapi aku gak berani ngungkapin. Tapi karena Mas Tony udah ngungkapin, kayaknya aku bakal dukung deh. Kayaknya emang ada plot twist lah. Karena emang keanehan-keanehannya udah ditunjukin, apalagi di 1100 ini ya Mas ya. Yang kita lihat seperti apa ya, Kizaru, bagimu ketika ngelihat Kizaru yang 1100 ini nundukin pandangan ketika tahu pilihan Kuma, kayak ngerasa apa ya, antara punya rasa gak enak sama Kuma, ya kan? Terus respect sama Kuma, ya kan? Bahkan yang paling menarik itu ikut nari nih, kalau Mas. Buat apa coba seorang Kizaru ikut nari? Bener, itu out of konteks banget adegannya. Iya kan, pertama kali kan kayaknya Apa? baru menunjukin keanehan bisa nari loh. Kita kan ditunjukin dia apa ya, kalem doang. Loh kok bisa nari nikah? Terus gimana menurut Mr. K untuk apa? Flashback Kuma yang paling sedih kah atau siapa kira-kira? Oke, diriku jawab dulu, nanti Mas Tony juga jawab ya. Kalau menurut dari chapter 1 sampai chapter 1100 ini, fix bagiku nggak ada ayah sebaik Kuma. Alias Kuma is the best ayah yang pernah kulihat Mas dalam apa ya, manga One Piece ini. Bahkan kisah cinta Senorping-nya pun Mr. anggap nggak ada apa-apanya sama Kuma. Gila loh. Ya, apalagi ketika aku ngomongin di chapter 1098 atau yang waktu di apa ya, kita main tebak-tebakan, tiba-tiba ternyata ayahnya Bonnie Tenryubito. Itu rame loh Mas. Saat itu ada beberapa kemungkinannya Bonnie itu kayak benar. Menurut Mas Tony gimana deh? Waktu pertama kali dengar kalau ibaratnya ayahnya Tenryubito. Ya itu apa ya? Oda kok kayaknya nyiksa Kuma bener deh. Dah dia itu dari kecil kayaknya Oda itu ngasih dia itu penderitaan. Nah ini yang aku sebenarnya punya sedikit teori mungkin. Gak apa-apa, ungkapin aja. Endingnya Kuma, ya di endingnya Kuma menurutku mungkin akan sedikit mendapat happy ending, jadi dia nggak akan tewas menurutku sih, cuman nggak tahu ya nanti gimana. Karena dia di flashback ini dari awal dari kecil ayahnya tewas, ibunya tewas, orang yang dia cintai juga tewas, terus dirinya sendiri, kebebasannya sendiri akhirnya dia renggut. Kok kayak Oda kayak kejam banget gitu sama dia, kayaknya dia yang secara bertubi-tubi cuman Kuma doang deh kayaknya deh yang dikasih Oda penderitaannya itu bertubi-tubi. Makanya aku ngarepin sebenarnya di ending Oda akan bikin twist
yang Hmm? yang bisa dikatakan ngasih sedikit kebahagiaan untuk Kuma di akhir. Nah, ini sebenarnya agak menarik, apa ya, tentang Ancient Giant sebenarnya, raksasa yang itu, robot raksasa kuno itu. Iya. Aku nggak tahu ya ini sudah ada pernah yang menyampaikan apa enggak di Twitter atau di mana, cuman aku pernah kepikiran bahwa Kuma dan Ancient Giant itu ketukar. Pernah dengar teori kayak gitu nggak? Baru Mas Tony yang bilang ini. Enggak. Iya. Soalnya dia itu tepat. Nah, itu kenapa menurutku ya, ini ya cuman mungkin banyak plot hole-nya masih, tapi tetap bisa dijelaskan sebenarnya. Jadi Vegapunk itu pertama kali muncul di mana? Saat dia ketemu Luffy pertama itu kan dia lagi sedang mengotak-atik Ancient Giant. Iya nggak? Ya dia ada di situ ya. Ingat, Ada kayak iya. ledakan. Iya, ledakan tiba-tiba Benar. muncul Dr. Vegapunk kan. Iya, aku ingat betul itu. Oke. Satu chapter setelahnya, Kuma yang di Kamabaka tiba-tiba bergerak. Dan dia langsung menuju Mary Joa. Terus manjat. Yang kayak gitu kan, itu kan yang di program yang kayak gitu kan sebenarnya Ancient Giant. Memanjat Mary Joa terus memanjat Red Line terus menuju Mary Joa. Benar nggak? Ya, Jadi intinya seolah-olah bergerak lah. di momen itu, ya benar. Di momen itu kayak seolah-olah ketukar tuh antara Kuma yang di Kamabaka sama Ancient Giant yang ada di di Egghead. Dan ini menurutku yang bakal happy endingnya tuh di sini. Sampai mungkin pernah dengar kalau Eiichiro Oda itu fans Star Wars. Iya, tahu. pernah nggak? Tahu. Nggak Bukan denger? pernah, aku baca profil pernah muncul di Nah, iya kan? Jackson juga pernah, Mas, itu pernah baca. Iya, Iya. dia fansnya. Iya. Kan mungkin tahu ya. Ya, Germa 66 kan juga terinspirasi dari dari Order 66-nya Star Wars. Kebetulan aku juga fans Star Wars. Ya, Order 66 kan ketika itu sederhana ya, tak jelaskan. Atau sampean udah tahu Order 66? Order 66 Di udah Star tahu, Wars. tapi untuk ceritanya kan aku emang nggak ngikutin Star Wars, Mas. Tapi emang secara teori kayak baca Reddit, aku ingat pernah. Monggo dijelasin Mas Tony aja karena benar. sangat amat menarik. Udah diriku sedikit ya, Mas, ngomong sedikit ya. Ketika Anda bilang penukaran jiwa, ya kan, antara Ancient Giant dengan Akuma, ya, itu secara emang klik. Jangan Dr. Vegapunk naruh jiwa alias anjing sih, Mas, sampean sih. Makanya Mister K sangat jujur sangat respect cara pola pikir Anda ini agak ya kalau secara linear bisa disamakan sama Arthur agak berbeda. Arthur kan ngandelin kayak clue-clue yang emang sangat amat detail. Tapi emang Anda kagumi karena emang cara berpikir Anda itu unik ini, dan emang untuk nyanggah pun walaupun ada plot hole-nya ya, tapi kayak dibikin klik. Iya. What? Karena kan emang kita di edit ini ya, Rek. Mungkin kalian bisa translatein ya. Mungkin kalau kalian mungkin belum paham apa yang dimaksud oleh Mas Tony ya. Inti poinnya adalah Ancient Giant yang saat itu lagi diutak-atik oleh Dr. Vegapunk itu sebenarnya ada jiwa Kuma di dalamnya. Ada jiwa Kuma yang di dalamnya. Mungkin itu naruh atau apa. Tapi saat itu juga kayak nge-trigger yang posisi Kuma yang ada di untuk di mana itu, Mas? Kamabaka. Ya. Nah, Kamabaka langsung pindah ke Red Line. Ya, monggo sekarang dilanjutin lagi, Mas Tony. Pengen denger nih. Mumpung kita dengerin hal yang biasa, Rek. Tapi ini enggak, ya sekali lagi ini teorinya kan masih nggak bisa dikatakan
sempurna lah ya, pasti banyak plot hole-nya juga. Nah, terus kembali ke Order 66 tadi ya, itu kan itu adalah kayak override perintah atau order dari dari musuh lah ya, dari pihak musuhnya Jedi di Star Wars. Pasukan yang awalnya berpihak kepada para Jedi itu tiba-tiba berbalik. Order 66 itu tiba-tiba berbalik membunuh, melawan mereka semua. Jadi Order 66 itu adalah pasukan klon, pasukan pasukan klon ya. Pasukan klon itu dikasih kayak perintah Order 66, semuanya yang awalnya berpihak dengan Jedi, semuanya berbalik melawan Jedi dan akhirnya membunuh semua pasukan Jedi. Nah ini Order 66 ini mungkin juga akan terinspirasi dari sana juga ya Oda. Kenapa aku ngomongin terinspirasi? Karena Jerma 66 kan jelas sebenarnya tuh pasukan klon, dan 66-nya juga kayaknya ngambil dari situ. Benar. Terus juga kalau kita ngomong pasifista kan ada authority chip ya, Yes, yang paling tinggi yang dijelaskan di manganya adalah Gortei. Yes. Aku percaya sebenarnya yang paling tinggi itu Kuma. Dia yang sebenarnya Kuma. Dan Ancient Giant yang tadi yang menurut teori ini ya, menurut teori yang sederhana ini, itu adalah ada jiwa Kuma di sana. Terus dia bangkit ketika dia mendengar Drum of Liberation, karena dia emang dia akan bikin Order 66 dan dia yang akan mengambil alih seluruh pasifista. Seperti itu sih. Jadi dia yang ini akan menjadi pasukan tambahan yang luar biasa untuk pasukan Revolution. Seperti itu sih menurutku. Itu juga salah satu yang menjadi insiden yang akan mengejarkan dunia di akhir Egghead. Mungkin ya seperti itulah adanya. Makanya aku tadi ngomong di awal, aku harap Kuma sedikit mendapat happy ending lah dari Oda. Soalnya dia dari awal sampai akhir kan bertubi-tubi terus tuh penderitaannya. Makanya aku mengharapkan dia setidaknya ada sedikit kebahagiaan lah di Kuma. Seperti itu. Ya ini masih sekedar pemikiran dia. Nah, Enggak biasa Rek. Karena bagi yang ngedengerin apalagi suka puzzle kayak gini kayak Mr. K ini, dan kalau bisa aku sederhanakan ya, tugasku mungkin sebagai penerjemahnya Wastoni lah ya. Oke, ini mungkin jadi pertanyaan untuk para yang nonton juga Mas. Sebelum nanti aku mungkin tertarik banget nih. Bahkan mungkin aku bakal minta izin untuk jadiin video. Tapi ini harus dijawab dulu ya, biar mastiin firasatku bener atau kagak. Jadi intinya jiwa Kuma saat ini akan ada di Ancient Giant kan Mas. Anggap kita pakai teori yang katakanlah Anda sendirian tapi beneran gila. Bisa aja baru kepikiran loh. Oke, Mas Todi. Mas, gak ada suara aja Rek. kira sudah ada yang kepikiran. Halo. Mas, halo, ya. Kedengeran. Sorry. Tadi mungkin koneksi ya. Kira sudah ada yang kepikiran. Belum ya? Masa? Karena kita diantar ya mungkin kalau seandainya. Gimana? Misalnya tanya dulu ya. Mungkin Mas Tony kan bilangnya belum ada yang udah ada yang kepikiran. Jujur enggak Mas. Bahkan Mr. K aja belum sampai detik ini. Karena mungkin karena kegoblokan Mr. K. Aduh. Dan satu sisi karena kita kan diputar-putar sama flashbacknya Kuma nih. Kita dijelasin kisah sedihnya Kuma. Jadi mungkin para fans termasuk Mr. K dibawa untuk ngerasain sedihnya Kuma. Makanya lupa. Bahkan Mr. K baru tahu korelasinya ini bisa dikaitin dengan teori yang Mas Tony sampaikan. Nah, tapi Mr. K butuh jawaban dari Mas Tony. Jadi kalau Ancient Giant itu jiwanya Kuma ada di situ, itu berarti kan secara gak langsung Mas Tony bilang Kuma yang saat ini ada di Red Line atau Marijua, ya kan?
Marijuana dan sekarang entah pergi kemana, itu berarti adalah salah satu Kemana? ya salah satu apa ya, bukan cloning sih misalnya disebutnya, itu adalah pacifista pertama hasil dari tubuh manusia asli, dan itu emang tubuhnya Kuma, cuman diisi oleh semacam program robot yang diciptain Dr. Putus ya Segapang. suaranya. Wait. Halo? Pas putus-putus nggak? Bentar. Putus ya, sorry koneksi mungkin. Koneksiku mungkin mas, bentar ya. Aku tak coba pakai anu dulu. Sorry. Iya. Halo. Bentar. Koneksiku mas lagi kayak. Bentar ya. Wait. Enggak, aku pakai wifi hotel soalnya. Aku dinas ya soalnya. Lagi di hotel. Dirimu kedengaran sih. Tapi diriku tak pakai Telkomsel nih. Halo mas, udah? Iya, kedengeran. Nah ini jelas kan? Salahku mas, karena pakai Excel tadi. Sekarang jelas banget ya? Iya, jelas. Nah berarti emang salahku, maafin Mr. K. Biasa Pak, XL salahin aja. Oke Mr. K, ulang ya mas. Iya. Misalnya Gimana? Butuh jawaban terkait berarti Kuma yang ada di Marijua terus kabur, yang kita gak tahu kaburnya kemana ini, dia merupakan itu emang tubuhnya Kuma asli. Cuman apa yang ada di dalam dirinya itu semacam sistem alias program yang diciptakan Dr. Vegapunk. Ya. Atau itu adalah Ancient Giant yang dulu sih. Soalnya dia programnya sama kan. Ancient Giant yang dulu itu 200 tahun silam kan dia manjat Red Line terus menyerang Marijoa. Sama nggak dengan apa yang dilakukan, yang Kuma lakukan sekarang? Dia manjat Red Line, dia ke Marijoa. Iya. Ya kalau disamain itu emang bisa, tapi plot hole-nya agak terlalu besar sih mas. Karena kita juga gak tahu 200 tahun lalu itu terjadi apa. Cuman kalau misalkan nangkep tanpa hubungin itu udah gokil loh mas. Dimana jiwanya Kuma asli ya ditaruh di Ancient Giant diri, ya kan? Ditaruh di Ancient Giant Ping, ya kan? Terus yang Kuma yang kosong, yang dimana jiwanya udah dipindah, itu diisi oleh chip, ya? Atau emang diisi, ya emang chip tapi perintahnya langsung nyambung ke Kuma. Wah gokil sih. Baru-baru Sekali lagi ini kan hanya teori doang. Iya, makanya aku agak aneh pertama, karena yang Vegapunk saat pertama kali kita temui itu kan di situ dia, Ancient Giant. Itu yang pertama lah. Ini ngapain sih sebenarnya Vegapunk di sini? Terus dia juga waktu itu nembus ya. Dia pakai teknologi yang bisa tembus ke dalam kan? Di dalam Ancient Giant. Nah terus dia waktu itu rasanya stuck di antara yang sampai akhirnya dia ditarik lebih. Berarti dia sedang melakukan sesuatu di robot itu, dan kemudian robot itu kita lihat merespon Drum of Liberation. Aku pernah ngomong ya di Instagram kalau Drum of Liberation ini sebenarnya kayak frekuensi dia. Ada kata-kata Nikola Tesla yang sangat terkenal sih. Kalau kita mau memahami alam semesta, kita harus melihat dunia itu dari frekuensi lah salah satunya. Nah makanya aku percaya kalau Drum of Liberation itu sebenarnya kayak memancarkan frekuensi khusus untuk akhirnya bisa, dan ini nanti menurutku pribadi ada hubungannya sama Ancient Energy ya. Ancient Energy yang digadang-gadang Vegapunk bisa menjadi solusi energi yang solusi kelangkaan energi kan. Dia maunya kan energi itu gratis dan melimpah ruah tuh. Sebenarnya aku punya teori itu juga, tapi terlalu panjang untuk dijelaskan kayaknya. Aku pengen bilang videonya dari dulu. Iya tapi enggak.
Iya, waktu sih. Paham, Mas. Bikin video ternyata emang nggak sesimpel yang kita kira kan. Bener. Makanya salut sama teman-teman yang yang YouTube-nya bisa setiap minggu ya. Mister K juga setiap minggu tuh biasanya. Setiap hari malah, Mas. Lebih kejem Tiap lagi. hari ya. Luar biasa. Banyak aku kadang lihat YouTube, waduh ini teman-teman ini bahas spoilernya dibahas ya, biasanya ya spoiler dibahas, chapternya juga ya, chapternya di review, Chapternya terus ada teori dibahas. juga. Ada, kalau aku nyebutnya 3M karena emang kalau nyebut teori itu karena mungkin Mas Tony tahu sendiri lah, fandom One Piece kan makin besar, itu yang toxic pun makin luar biasa. Dulu itu sempat pernah diriku itu dikira kayak tukang jiplak lah, tukang nyolong lah, ya nyolong padahal kan bahkan kalau aku ngomong nyolong ya kurang nggak tepat rasanya. Orang aku emang suka baca One Piece, suka ngubungin, tapi karena kebetulan ada konten kreator lain yang mungkin sama, bahkan kalau aku lihat itu nggak sama, Mas, cuman emang kebetulan aja di akhir videonya nyebutnya itu arah prediksinya ke situ gitu loh. Tapi dalam penjelasan itu berbeda. Tapi para penonton malah ngadu domba kan. Ya akhirnya jujur aja Mister K aja yang ngalah lah. Ngapain nyebut teori? Bahkan sekarang jadiin diriku seperti ini emang bisa dibilang aku yang ambil peran untuk jadi public enemy-nya dari fandom One Piece yang toxic gitu. Bahkan emang sering bikin ribut, Mas, malah di Mister K ini. Ya, aku jadi ingat dulu aku di Facebook juga kan pertama-tama itu ngomongnya review One Piece. Itu juga diprotes, ada yang protes. Kalau review itu cuma nge-review cerita aja, nggak ada teori-teorinya, sehingga lo ya udah berarti ubah aja istilahnya jadi cuap-cuap, dia bilang. Cuap-cuap kan terserah aku aja ngomong apa ya terserah aku, pokoknya cuap-cuap tentang chapter ini dah. Gitu akhirnya aku ubah, itu gara-gara ada yang protes sebenarnya. Awalnya review judulnya itu. Ya itulah. Sama berarti inilah orang-orang yang punya pikiran nyeleneh gitu, rata-rata emang tahu cara mengatasi hal-hal kayak gitu. Seperti Mas Tony kan ganti cuap-cuap. Kalau Mister K tak ganti 3N, Mas. Ngobrol ngalor ngidul. Ngobrol ngalor ngidul kan biasa lah. Mau ngobrol kemanapun ya terserah dong. Benar. Aduh. Bahas apa lagi kita ini ya? Ini mungkin ada yang bertanya, Mas. Coba mungkin Mas Tony bisa jelasin dari sudut pandang Mas Reno. Dari ini kan kalau di Discord bisa lihat pertanyaan kita. Dari Reno ya, Mister K bacain ya, Mas ya. Ada pertanyaan nih. Andai Ancient Giant tersebut mempunyai jiwa Kuma dan Kuma adalah Ancient Giant, kenapa Kuma yang bertemu Akainu dan diserang Akainu, Kuma sempat berlumuran darah? Dan Akainu bilang, apakah kau sepenuhnya hilang kesadaran? Apakah darah tersebut hanya pajangan? Waduh, ini kayaknya Mas Reno gak nangkep nih. Mungkin diriku dulu yang jawab ya, Mas ya? Mas Tony dulu nih. Ya, kalau diriku yang jawab satu. Misalnya wakili Mas Tony dulu ya. Kalau nanti salah dikoreksi sama Mas Tony, Mas Reno ya. Jadi Kuma yang kalian lihat di Marijiwa itu, yang katakanlah berdarah atau apa, itu adalah dia kan emang prototipe pertama alias dari tubuh aslinya Kuma, ya. Intinya itu jiwa Kuma itu udah gak di situ, tapi kayak fisiknya, ya kan, fisiknya Kuma ya ada juga, ya. Ya, buah iblisnya nempel di situ, cuman jiwanya udah lari ke lain. Ini simpelnya itu udah kejadian ditunjukin Mister K bantu ya, Mas ya. Kita Mister K bantu di Rek? Kalian lihat sendiri ya, di Rosa ketika Lau nukar jiwa. Itu buah iblisnya tetap nempel dalam di pengazat. Pengazat. Lau ngubah jiwa, kan buah iblisnya masih di di penggunanya masing-masing kan, Mas? Benar. Nah, itu kan udah ada korelasinya. Jadi emang jiwanya emang pindah, tapi kekuatan buah iblisnya masih nempel. Jadi gak perlu pusing-pusing akan hal itu. Intinya saat ini ya, jiwa Kuma udah gak ada di tubuh aslinya Kuma sendiri, alias sudah nempel lah di Ancient Giant-nya. Apalagi sekarang kita ditunjukin Bukaner.
di mana bukannya ada raksasa ancient giant, raksasa apa ya, robot raksasa kuno. Ini kan terlalu agak apa ya, dari bahkan Mas Todi aja buka pikiran misalnya terkait ini, wow, ini dihubungin kayaknya menarik, bahkan jadi pembahasan pas live stream YouTube, Bre. Benar. Terus juga kan ada yang obrolan singkat apa Vegapunk sama Kuma ya, yang tentang apa 21 gram itu 21 gram berat memori ya. Ya, dia kan kemampuan Kuma itu kan yang bisa apa menjadikan sesuatu yang sebenarnya tidak abstrak menjadi ada kan, rasa sakit. Iya, benar. Memori. Ya, sangat besar kemungkinan juga bisa jiwa juga seperti itu. Jadi itu salah satu kemungkinan yang bisa apa ditransfer oleh kekuatan Pau Nomi lah. Dan itu yang kemungkinan dimanfaatkan Vegapunk ya, sebelum dia memang full menghapus apa ingatan, menghapus jiwa Kuma dari PX Zero ya, dia itu ya Pacifista Zero ya, kalau nggak salah ya. PX Zero alias prototipe awal lah dari Pacifista ini. PX Zero kan berarti menurutku udah di mana di Marineford itu kan udah kayak nggak ada jiwanya lagi tuh dia nggak mengenali siapa si Ivankov, nggak kenal Iva. Berarti udah menurutku di situ jiwanya sudah disimpan lah ya, katakan udah dikeluarkan Vegapunk ya, entah caranya kita masih belum tahu ya, dikeluarkan oleh Vegapunk terus disimpan, dan sampai akhirnya di momen ini ketika Vegapunk sudah merasa dirinya dalam bahaya nih, akhirnya dia baru dimasukkan di otak-atik ke Ancient Giant. Menurutku seperti itu. Apalagi kan Saka, lucunya kan Saka itu nelpon Dragon ya. Iya, Saka nelpon Dragon. Dia merasa dia akan tewas ya. Nah, menurutku itu udah final stepnya rencananya Dragon ini. Menurut kasihan ya, Dragon dibully ya. Ini jadi pembahas Dragon lagi. Kira-kira dianggap sangat pasif ya, nggak doang ya kan, marah pas gara-gara Jiri diculik, Dragon nggak berbuat apa-apa, padahal Dragon juga tahu informasi-informasi dari katakanlah angkatan laut ya, dia kan bisa kata-kata informasi, tapi kok kesannya Jini katakanlah diperkosa sama kaum naga langit, dibiarin sampai punya anak namanya Boni. Itu pada protes, apaan ini karakter kayak gak ada gunanya atau gimana. Padahal apa ya, bagi misalnya kayak aku sempat bantah tuh, kan emang diriku suka bikin udara Mas. Kayak ini apa ya, gimana ya Re? Di live stream aku kan bilang seperti ini ya, ini nih Dragon itu pimpinan bukan sembarang pemimpin, dimana dia emang ujung tombaknya apa ya, dunia ini bakal berubah kayak gimana ya, namanya pemimpin. Kalau dia ikut gerak ya, ketika apa ya, sedang katakanlah ada problem, tiba-tiba Dragon malah kena ya, yang dimana kalau kita ngomongin seorang yang emang udah pinter, jenius, udah antisipasi lah, tapi kan nggak ada yang tahu takdir, tiba-tiba takdirnya malah bikin Dragon terluka lah, atau Dragon tertangkap lah. Terus gimana jalannya pemimpin yang katakanlah udah dibentuk segila ini? Coba lihat sih planningnya Dragon kan emang di planningnya kan jauh banget ya Mas, bahkan sebelum terbentuk tentara revolusi apa ya, pasukan kebebasan kan, gila berarti kan emang dari muda udah punya pikiran ngerubah dunia. Nah, dia itu apa ya, tujuannya itu terlalu besar untuk apa, untuk harus katakanlah digagalkan ya oleh emosi dari diri sendiri ya. Maksudnya itu terlalu besar deh gitu lah. Bedanya kan dibandingkan sama Luffy ya. Luffy katanya nolong Robin, bahkan membakar bendera pemerintah, terus ya nantang pemerintah dunia kan demi Robin yang jelas-jelas diculik. Harusnya yang Dragon kan kayak gitu ya, ada yang berpendapat kayak gitu ya. Tapi menurutku pribadi sendiri itu udah dua kelompok yang berbeda banget asli. Revolutionary Army itu kan kayak terbentuknya itu, mereka itu asasnya itu karena ideologi yang sama ya.
karena mereka itu pengen, ya itu tadi, Iya. ini ada ketidakadilan, dan kami ya udah, kami bergabung bersama-sama untuk mencari keadilan nih, untuk melakukan pemberontakan kepada pemerintah yang kami anggap korup. Itu sangat besar. Beda sama Luffy itu gabung konsepnya itu nakama dia kan keluarga semua tuh. Ini siapa yang ganggu keluargaku, siapapun itu, ya udah kami kami tantang, udah itu aja. Gak bisa kalau kayak Dragon Revolutionary Army, mereka tuh tergabung karena ideologi. Kalau karena satu orang sahabat dekat Dragon, ya katakanlah tadi si Ginny ditangkap, terus Dragon bawa-bawa emosi nyerang Mary Joa, mana mau, mungkin ya sebagian yang loyal, sangat loyal ke Dragon itu kemungkinan mau ikut ke Mary Joa, tapi apa yang harus dikorbankan? Ideologi mereka yang harus dikorbankan, dan itu menurutku nggak masuk sih. Itu emang dua hal yang berbeda konteks, dan menurutku keputusan Dragon untuk pasif dalam situasi-situasi kayak gitu tuh justru sebenarnya adalah pilihan yang sangat berat sebenarnya. Makanya itu jiwa pemimpinnya menurutku sangat luar biasa sih. Aku ngarepnya Dragon itu Zhuge-Liangnya One Piece sebenarnya. Itu kayak yang gak cuman tapi yang gak cuman otak ya. Aku pengennya dia ya mungkin dia menurutku paling gak top 10 sih. Menurut Mr. K, kalau strong, kalau masalah level kekuatan menurut Mr. K gimana? Iya. Dragon. Top 10 nggak? Secara kekuatan dari semua karakter One Piece-nya, Iya. kalau bagiku malah udah masuk top 5 sih, Mas. Wah, Ini bukan karena ngasal ya, karena kalau secara fakta kan kita nggak bisa ngomong karena emang belum tunjukin kan. benar. Tapi kalau dari Benar. clue-nya kan emang ngarahnya ke angin. Bahkan ini Iya. menarik nih, mungkin kita ada perbedaannya. Diriku kan udah bikin video. Kalau aku yakin kalau buah iblisnya Dragon itu Kazenomi, Logia, angin. Kalau Mas Benar. Doni, Ya itu sih paling aneh ya. Bahkan yang kayaknya udah kayak clue-nya itu udah kayak nyata banget ya kalau itu ya, angin itu. ya Yang dia apalagi chapter Iya, bener. terakhir kan bilang angin, Mas, ikuti arah angin, Ya, kawan. Terus kayak yang di flashback Sabo ya, Luffy itu kan dia juga kayak jalan adegan itu kayak lagi terbawa angin gitu, seingatku sih. Ada di flashbacknya Sabo itu. Yang Terus ada juga yang turun kan? terus juga yang saat nembak tiba-tiba memadamkan api di Great Terminal. Great Terminal Kekuatan ya. Benar, kekuatan angin banget kan, kayak ya 90% sih menurutku sih. Kecuali ada bikin twist lagi dia mythical Joan yang ada hubungan sama angin, ya bisa juga sih. Tapi kan namanya udah ke angin, Mas, ini. Kalau kita kan dapat penguat lagi saat katakanlah Dragon, kita kan nganggapnya tatonya berhubungan, ternyata kagak. Karena aku ngelihatnya tato ini kayaknya idealisme, semacam simbol sih kalau aku ngelihat ya. Simbol pergerakan yang dibawa oleh Dragon. Karena kan di saat Dragon muda kan belum ada tato itu kan. Itu masih pakai kayak apa, Mas, namanya ikat di paha itu namanya apa, Rek? Ada yang tahu mungkin? Ya kan? Itu kan katakannya ikatan paha itu kan ada semacam kayak gambar persis tato di muka Dragon saat ini, Mas. Dan tiba-tiba timeline maju, wajah Dragon ditato seperti ikat pahanya itu. Wow, ini emang simbolik akan idealisme lah yang dipegang oleh Dragon. Nah, terus ditambah penguat lagi masalah, kaget loh, Mas, kemarin ketika aku ngeliat Dragon bilang sendiri pas ngobrol sama Kuma, udah santai aja, biarin angin yang membawa takdirmu mau kemanapun. Untuk pertama kalinya Dragon ngucapin kata angin dari mulutnya sendiri. Itu kan sungguh wah gila sih. Headband,
bukan hik band, leg band mungkin. Itu Ada. Moga Mas Serat- Boni lanjut sih. by the way udah fix berarti ya. Nah, kalau kita hitung-hitung timeline-nya Boni berarti umurnya 12 tahun nih sekarang nih. Iya 12 fix, bukan 11. Spoiler kadang nganu Mas. Apa ya, translate-nya kadang kecepatan, kadang ngawur, bahkan web kesayangan aja web ilegal ya. Translate-nya kadang bikin bingung. Ada yang ngomong 11 ya? Emang ya? Di spoiler ya? Spoiler ada. Bahkan aku pernah yakin pas spoiler nyebut, oh berarti usianya Boni 11 ya. Ya. Terus lihat translation resmi udahlah 12, aku bilang 12. Kan emang tugas seorang konten kreator, apalagi kita yang tahu informasi One Piece kan nyampein yang bener gitu loh Mas. Yang ketika emang salah harus kita perbaiki. Oh iya, Berarti ini kan, ada pertanyaan. Halo ya gimana? Mas, ini mungkin bertanya, padahal kita ini udah bilang kalau teori yang dibawa oleh Mas Tony ini masih ada plot hole-nya, Re. Plot hole-nya itu masih ada. Cuman yang namanya teori diutarain asal ada clue-cluenya itu nggak masalah. Tapi karena Mas Reno mungkin bertanya, ayo mungkin kita coba jawab Mas. Sebagai Gimana untuk sharing lah. Ini Mas Reno lagi nih. Baru ngah nih Mas, apakah Boni ngelihat memorinya Kuma pas di laboratorium kemarin? Dan kalau berkaitan tentang teori ini alias jiwa Kuma berpindah itu, apakah jiwa Kuma dipindahkan dengan cara yang sama seperti memori Kuma? Menarik bukan? Monggo Mas, Iya. jawab duluan. Iya sih, kemungkinan kan cara dia memindahkan jiwanya juga menggunakan Nikyu Nomi ya, Pau Fruit. Soalnya kan selain itu yang bisa melakukan, ya setidaknya dia mematerialkan jiwa lah. Entah nanti dia jadi berupa kayak bubble juga, kayak Pau itu juga, tapi beda sama memori nih. Memori kan yang besar itu yang sekarang Dia ada di laboratorium itu. Iya. Nah, mungkin jiwanya juga dipindahkan dengan cara yang sama. Ya, kurang lebih. Yang kita tahu kan Devil Fruit lain yang bisa kan Lau ya. Punya Lau ya, POP Nomi ya. Tapi kan Devil Fruit sekarang juga banyak yang memiliki kemampuan yang nyaris sama ya. Betul ya? Bener Mas. Dan bisa Reke bantu nambahin Mas Tony nih biar kalian kuat. Mumpung ini ada penggemar One Piece saling bersatu untuk katakanlah bantah opini kalian. Satu sisi kalau kita ngomongin Lau kan ada sama memindahkan jiwa. Tapi kalian lupa di sini Kuma ini dibantu Dr. Vegapunk, orang paling jenius di dunia. Jadi kalau udah Dr. Vegapunk ditambah sama kekuatan buah iblis lain, ya Dr. Vegapunk bisa memaksimalkan potensi kekuatannya. Dari mana bisa? Bayangin siapa yang ngasih ide kalau ibaratnya berat memori atau ingatan yang 1 gram itu Mas? Ya, 21 gram dia weight of memory. Itu ya kan? Jadi juru chapter ya rasanya. Ya, yang ngomongin kan Dr. Vegapunk sendiri, Re. Kuma kan nggak mungkin tahu sampai seperti itu. Makanya kan ini dibantu Dr. Vegapunk. Ya, itu penguat pertama. Terus Mas Tony belum bicarain tadi yang sebenarnya ada hal menarik, Re. Di mana trigger ketika Mas? Saat Kuma yang ada di Kamabaka itu bergerak, itu juga triggernya kalau misalnya nggak salah ingat koreksi ya, karena takutnya memori misalnya salah ya. Itu triggernya juga saat Boni memasuki ingatan Kuma. Jadi ada korelasinya ya ketika katakanlah memori disentuh ya kan. Memori Kuma disentuh nih Mas. Terus langsung trigger di Ancient Giant. Terus Ancient Giant ngirim sinyal ke Kamabaka. Kan bisa aja seperti itu. Atau ini bisa salah. Iya kan Mas? Kan triggernya ada semua. Tapi bisa salah ketika memori terlalu jauh kayaknya kalau ke situ. Iya, makanya kan itu plot hole. Makanya terlalu jauh. Tapi kan ini untuk bantai loh Mas. Seru-seruan di sini kan nggak masalah. Karena kita aman Mas ketika di forum Mister kayak kita bisa ngomongin apapun. Oke. Kan bener. Kan bisa aja gak ada yang salah kan. Cuman emang plot hole-nya malah makin membesar. Tapi nggak apa-apa untuk sekedar sharing. Oke, lanjut Mas Lodi. Berarti kan ya, ini aku balik ke yang umur 12 tahun lagi ya. Berarti kan yang
chapter 1100 ini kita harus sepakat berarti Kuma ke Luffy itu beberapa bulan aja kan dia sebelum Luffy berangkat. Iya nggak? Bener nggak? Ayo bener nggak? Nggak tahu entah mas. Emang timelinenya udah diketahui kah? Jujur, aku malah belum tahu ya. Satu sisi emang nunggu Manga Plus biar aku tahu tanda resminya. Kan aku belum baca nih, ngobrol sama Mas Tony. Jadi aku kurang berani ngomong. Cuman dasarnya Mas Tony bilang cuman beberapa bulan itu dari mana? Bonnie yang di cure itu dia berapa bulan, berapa tahun yang umurnya? Nggak ada ya, nggak ada Timelinenya kan kita tahunya itu timeline apa ya mas? Krokodil masih jadi Shichibukai. Itu kan berarti before time skip dan itu agak jauh dan kita juga lihat ada Miss All Sunday kan di situ kan. Terus apa ya? Terus ada yang ngomong ada translate notes itu. Dia kan ada have you taken care of those idiots who spot our rainmaking ship ya, ada apakah kamu sudah mengurus orang-orang bodoh yang melihat kapal pembuat hujan kita katanya. Itu kan referensi dari chapter 212 nih tulisan dari note-nya. Berarti itu ya gak terlalu jauh ini waktunya. Oh, aku belum lihat itu mas, karena emang mungkin prinsipku ya. Aku mau nerjemahin semuanya ketika Manga Plus rilis, jadi aku bisa pasti. Karena aku tahu ada kalimat itu, cuman aku gak mau lebih jauh karena emang takut ketika emang Manga Plus belum rilis. Tapi karena emang Mas Tony bilang gitu, mungkin setelah ini aku bakal cek. Oh berarti beberapa bulan sebelum Luffy berangkat, ya kan? Benar. Wow. Kuma ke desa Fusa. Soalnya ini kan dan setelah itu juga ya di tahun yang sama ya di tahun yang sama setelah Bonnie ini di si Alpha ya ini ya ceweknya Alpha ya ini chip ya si Purple ya intelligent agent yang Alpha ini dia kan kabur dari sini nih berarti nih. Yes, dia langsung kabur. Terus ditemenin, berarti dia itu Bonnie itu dapat bounty itu karena dia kabur dari penjagaan, benar nggak? Bukan karena dia melakukan hal-hal yang aneh menurutku. Umur Bonnie kan cuma 10 tahun ya waktu dia jadi jadi pirate supernova. Benar. Bahkan supernova benar. Makanya dia itu karena kabur dari penjagaan dari suster ini. Dan menurutku world government juga jadinya takut nih. Wah ini bisa bermasalah nih Kuma kalau Bonnie-nya kabur dari penjagaan. Makanya juga Akainu kemudian di chapter sebelum time skip kan ngomong tuh yang ke Bonnie, yang ketika dia Bonnie yang ditangkap oleh Kuma itu. Ditangkap oleh Blackbird, sorry. Blackbird dia Kurohige. Benar. Kan dia ngomong, wah ini aku kaget ketika kamu kabur dari pemerintah, tapi sekarang sudah ditangkap lagi. Ingat ya? Berarti itu dalam periode Bonnie ini sebenarnya masih recovery ini setelah dia dioperasi 6 bulan oleh Vegapunk. Ini benar-benar waktu yang secara timeline sebenarnya baru beberapa bulan aja ini sebelum Luffy berangkat. Yang kupahami loh ya ini. Gila. Tapi emang udah ada mas. Clue ini kan ini jenisnya lagi apa sebenarnya? Sabaody Archipelago itu kan 4 orang itu sebenarnya di satu pulau semua tuh. Sentomaru, Kuma, Kizaru, Bonnie. Tapi nggak ada yang ketemu Bonnie-nya semua. Ya nggak? Tiga-tiganya tuh nggak ada yang ketemu Bonnie. Dan padahal kan mereka berempat di Sabaody semua itu. Iya di Sabaody semua. Udah 2 tahun yang lalu, makanya itu kayak aku bisa mengatakan master ya, kerjaan masternya Oda ya. Aku pernah ngomong juga kalau Oda itu masternya
istilah recontextualization ya, itu tuh kayak ini aku punya kisah, terus aku kulik lagi kisah itu, ku tambahkan detail ceritanya. Kisah yang di awal itu tiba-tiba berbeda anunya, cara pandangnya orang-orang ketika kita membaca ulang cerita itu dia bakal berbeda. Makanya ini yang ya salah satu yang terhebat ya dari Eiichiro Oda. Ini kan setelah kita baca flashback Kizaru, flashbacknya Bonnie, terus coba aja baca lagi di Sabo di Archipelago. Itu kayaknya bakalan beda semua pandangan. Baca lagi kemunculan pertama Kuma, dia ngomong apa? Gimana kalau kamu pengen liburan, pengennya mau kemana? Itu kan kata-kata khas Kuma ya. Ternyata punya meaning yang sangat dalam. Terus juga pulau-pulaunya ternyata di chapter sebelumnya ya. Pulau-pulau yang pernah dia datangi itu pulau-pulau dia ngelempar apa? Straw Hat. Itu kan kejeniusan recontextualization tadi ya. Dia Oda itu kayak bikin, nih loh aku bikin ini, tapi sebenarnya itu punya arti yang sangat dalam. Nantilah aku ceritakan di masa depan. Makanya kayak One Piece itu kayak nggak ada habisnya ya, kompleksnya ya, menurut dia masih terlalu banyak yang bisa dikulik, dan makanya fansnya semakin lama semakin besar nggak sih? Menurut sampean? Bukan semakin besar lagi ya. Bahkan aku selalu bilang, aku ini secara bilang langsung di YouTube dimanapun mas, semua akan One Piece pada waktunya. Bahkan orang-orang yang katakanlah ngomong gak suka One Piece atau gimana, aku termasuk konten kreator atau YouTuber lah ya. Jadi YouTuber yang berani nantang, adakah serial yang lebih bagus dari One Piece manga? Kalau Anda kasih tahu Mister G. Karena seingatku itu aku udah baca manhwa belum ya, mungkin manhwa yang Cina itu baru 1-2 ya. Tapi Mister K berani bilang lah, manhwa kan udah baca ratusan re, manga apalagi ribuan, nggak ada satupun yang ibaratnya bisa puzzle-nya segila ini. Apalagi yang mungkin kalau bagi Mas Tony kan rekontekstualnya, alias ketika kita baca suatu chapter di masa lalu dan kita ditunjukin chapter terbaru ya kan, itu bisa berbeda dengan pengalaman kita baca di masa lalu dulu, bener ya mas ya kan. Tapi kalau itu lebih ke prefer connecting dot-nya mas. Connecting dot-nya itu udah gak ada obat sih. Bahkan ketika dia mau melesetin prediksi fans saja, tetap aja kita rasanya kayak ngeh gitu loh. Ingat gak kejadian waktu Nika rilis? Iya. Pro kontranya gila itu loh mas. Pro kontranya gila. Aku live stream itu ditonton sampai 6.000 orang lebih. Iya, Gear 5 muncul emang bisa dikatakan brok di internet ya dulu. Ngeri ya, ngeri. Iya, kata-kata jeleknya kan dulu wow ternyata Luffy plot armor juga, wala kenapa malah harus dirubah, dipaksain atau gimana. Malahan padahal kalau kita sebagai fans One Piece yang ngikutin dari awal, ini udah sesuai dengan dikenalnya Hito ini Mythical Zewan ya, Hito model Nika, alias punya julukan Sangat Nika, punya julukan Joy Boy yang berarti emang lelaki yang anak yang sering ketawa lah, yang bahwasanya waktu kan udah cocok semua. Toh Nika aja perubahannya juga sering ketawa kan. Itu kan bahkan ketika masalah kekuatan yang gak masuk akal, Gorosei aja langsung bilang itu kekuatan yang terbatas sama imajinasi Luffy sendiri. Ya itu kan gokil mas. Kita sebagai fans gak bisa langsung waduh iki. Ya kalau komik western itu kan Toon Force sebenarnya. Nah, istilahnya sih. Itu ability paling imbalance sih kalau di dunia. Di dunia perkomikan. Cuman ya Luffy, Oda, Gear 5 masih dibikin ya batasan-batasan sih ya. Kita kan ngeliat sendiri dia nggak enak itulah Luffy masih menggunakan kekuatannya. Kalau dia emang sebebas itu ya udah nggak ada yang bisa ngalahin Luffy lagi sih. Makanya untungnya masih dibatasi sih ukurnya sih.
Kan lucu juga ya kalau Luffy terlalu nggak bisa dikalahkan lagi, terus bisa bikin seenaknya apapun kan nggak Nggak seru asik juga. malah One Piece. Iya benar. Nggak asik. Bahkan katakanlah kita tahu ada karakter manga lain kayak Mas Tony ngikutin One Punch Man nggak? Iya ngikutin. Nah, kita tahu lah One Punch Man nggak ada kalahnya. Walaupun kita ngerti ya ke depan ada monster terkuat ataupun siapapun itu yang paling kuat, tetap aja Saitama yang bakal menang kan? Nah, tapi itu Tapi luar biasanya One Punch Man ya. Ini aku sedikit Monggo, nggak bahas apa-apa. One Punch Man aja. Dia itu kontras ya, istilahnya itu kalau di dalam cerita. Saitama itu kontras. Jadi dia itu kayak di luar sendiri, dia udah nggak usah diapa-apain. Makanya kebanyakan kalau cerita One Punch Man itu fokusnya itu sama hero yang lain. Terus juga Iya. terus ditegaskan oleh Murata, Yusuke Murata nih yang artisnya, dia selalu menggambar Saitama itu sesederhana mungkin, kayak out of context. Kayak orang-orang ini udah nih karakter ini nggak usah terlalu dihiraukan gitu loh, walaupun dia main karakter ya. Udah sebenarnya dia ini udah kami anggap itu ya itu dia kontrasnya, dia yang bikin menarik. Kalau seandainya nih One Punch Man tanpa Saitama cuman menceritakan karakter heroes-nya doang, ya itu tetap menarik untuk dibaca ya. Cuman nggak akan semenarik ada Saitama. Karena Saitama, kehadiran Saitama di situ justru dia itu kontras. Dia yang bikin ceritanya ini kayak, ya beda dan menarik seperti itu. Karena itu ada kontrasnya. Kalau mungkin sampai sih di fotografi atau apa, desain kontras itu sangat diperlukan. Makanya itu jenius ya. One ya itu ya. Author One itu sebenarnya One Author. iya jenius itu sebenarnya. Karena ada satu yang manga, satunya itu apa sih, aku lupa. Aku pernah nonton animenya sih yang juga Mob aku lupa. 100. Ya 100, Mob 100. Iya. itu kan rame juga, mantap juga. Dia ini keren bener asli. Apalagi di anime kan ya, Mob Psycho-nya Mob 100 nih, gila itu. Kalau One Piece, kalau aku dari dulu ya, kalau suka One Piece itu karena dunianya sih sebenarnya. Ya plotnya juga sih ya plotnya juga ramai, karakternya juga luar biasa. Cuman kalau aku nomor satunya karena dunianya sebenarnya. Kayak nggak ada lagi sih yang bisa menyaingi One Piece menurut dunianya. Ya dulu ada Toriko namanya. Kalau sampai pernah baca. Aku baca, nonton animenya juga, ngikutin. Tenang aja, Toriko masak ya. Iya, Toriko itu dunianya ya. Kalau kita ngomong konteks dunia, itu salah satu yang paling menarik menurut. Cuman terburu-buru di endingnya akhirnya ya karena ya kurang sih akhirnya popularitasnya. Secara sebenarnya itu salah satu yang menarik. Benar. Kalau Toriko bagiku minusnya kenapa malah dipercepat. Kayak kesannya emang bener Mas Tony. Aku setuju terburu-buru. Apalagi di mendekati lu kok cuman sampai segini doang. Kesannya kita baca komiknya aja lu cepet banget. Iya, sayang. Padahal apa ya bisa dieksplor jauh loh Mas kalau seandainya mau dibikin lama-lama ya. Wah, malah ya udahlah. Itu cuman menurutku ya. Nggak tahu kalau ada yang lain sih. Ya menurutku cuman One Piece, Toriko sih yang dunianya yang benar-benar unik, kreatif banget. Ya, itu doang. Ya, Hunter x Hunter adalah cuman Hunter x Hunter kan kayak dunia nyata aja ya sebenarnya kalau dunianya. Paling yang Dark Continent itu yang jadi pertanyaan. Ya, Dark Continent. Kemana? Belum sampai ke sana, kita nggak tahu lah Togashi gimana mau melanjutkan apa enggak ceritanya. Yang bersyukurnya Eiichiro Oda masih punya semangat untuk menyelesaikan One Piece. Itu salah satu keuntungan dan anugerah lah ya untuk fans One Piece dibanding fans Hunter x Hunter. Aku by the way fans Hunter x Hunter juga, jadi ya sedikit banyak ya sedih juga sih, padahal sangat luar biasa ya cerita. Hunter x Hunter itu salah satu yang menganggap potensial yang menurutku bisa menyaingi One Piece sebenarnya Hunter x Hunter.
Nah itulah banyak hiatus. Karena ini adalah percakapan menarik di mana misalnya selalu bilang kan kalau orang udah ngikutin manga One Piece terus manga Hunter x Hunter pasti mereka ini tahu mana yang terbaik dan mereka juga gak bakal jelek-jelekin Aiza tapi pasti bilang Aiza ini rival bisa rival andai gak hiatus dan emang seperti inilah pemikiran-pemikiran orang yang bener-bener ngikutin manga ya baik Aiza maupun One Piece. Jujur Mas, mungkin Mas Tony kan taunya mungkin aku bahas One Piece, tapi sebenarnya aku juga reviewer di Hunter x Hunter. Satu-satunya malah konten kreator YouTube Hunter x Hunter di Indonesia. Aku tadi ngomong Hunter x Hunter, tapi aku baru tahu beberapa setahun yang belakang lah ya. X-nya tuh nggak dibaca ya? X-nya nggak dibaca. Benar. Iya, sorry. Benar. Hunter x Hunter kan harus. Tapi nggak apa-apa. Cuman benar Makloni. Takutnya gini ya. Jangan dirubah Mas. Karena itu adalah identitas kita sebagai bangkotan dan kita ngikutin dari TV. Dan kita kenalnya dari TV pun Hunter x Hunter masa kecil. Itu ada yang protes ngelawan Mr. K loh. Benerin dulu cara bacanya. Ya cara bacanya. Aku bantah. Lah ngapain mau baca cara kayak gimana pun yang terserah. Orang aku tahu serialnya apa, nggak tahu kayak kekuatan-kekuatannya, ngapain terserah aku dong. Karena apa ya, kan emang ada X-nya, jadi emang nggak salah walaupun cara ngucapnya Hunter. Cuman ini kan masalah selera yang bagiku ya Mas Tony ya. Kalau nyebut Hunter doang kayak kurang gitu loh, kurang banget. Ada yang kurang nih ya, makanya aku selalu Hunter x Hunter. Gak apa-apa Mas Tony, jadi gak perlu takut sama orang-orang yang ngoreksi orang. Kalau Mas Tony tahu aku kalau baca manga kan harusnya manga ya, manga muda, manga manis kayak gitu. Tapi aku konten kreator yang masih ngeyel sampai detik ini, aku tetap baca manga. Nggak peduli aku kalian mau nyariin manga atau orang udah jadi apa ya? Sebutan sebutan yang bagi misalnya udah nggak masalah. Toh kan kalian tahu ya Mas Tony ini sangat amat pandai banget pengucapan bahasa Inggris dan dia pun tahu kok cara pengucapan manga itu salah, tapi juga nggak ngejudge yang nyebut manga atau gimana, toh artinya kan juga sama kan Mas ya, yang penting tersampaikan kan sebenarnya. Nah betul itu loh, tapi kadang emang ada ahli-ahli bahasa Mas, monggo. Namanya bahasa tujuannya untuk komunikasi, yang penting maksudnya tersampaikan. Cuman ya benar kadang ya ada grammar Nazi kan yang misalnya Nazi suka ngecek grammar orang. Terus menurut Mr. K ada bayangan kejadian yang katanya akan mengguncang dunia. Sudah ada teori-teori yang enggak sih? Aku kurang menyimak ya. Mohon maaf, aku emang nggak banyak menyimak teori-teori lagi nih di Reddit atau di mana. Biasanya di Reddit ya, yang paling banyak teori itu ya. Di yang Reddit paling banyak masih Reddit. Terus Twitter juga sebenarnya banyak X lah sekarang. Juga banyak Mas. X kan walaupun nulisnya terbatas, orang-orang dibikin kayak postingan-postingannya langsung dibikin balasan agak ke bawah, jadi bacanya juga banyak juga. Tapi kalau ada yang menarik ya, bukan hanya yang menarik, kayak Mas Tony mungkin masih ngikutin Arthur The Library of Fire nggak? Dia sering muncul sih di Twitter, tapi karena kepanjangan, jadi kadang nggak dibaca. Ya emang dia panjang bikinnya Mas. Tapi yang menarik dia sih Mas. Karena yang baru mungkin ya, entah Mas Tony udah dengar atau belum, dari Arthur itu sampai ku remake loh. Karena emang aku itu seneng remake tapi ada syarat ketatnya yang dimana aku harus tertarik akan teori tersebut dan harus emang bikin wah. Contoh yang paling terbaru adalah Arthur nyebut teori One Piece. Sebelum misalnya sebut bagi Mas Tony One Piece yang merupakan harta fisik itu apa? Itu yang teori yang di Mas Tony aja. Ya, itu yang lama. Yang baru Arthur ini lebih gila lagi, Mas. Baru mungkin dalam 3 mingguan inilah baru dikeluarin. Dan itu gila.
Dan oke, Mr. K sebutin lah. Arthur itu nyebut kalau One Piece yang ada di Law Tale itu ya, itu komik. Dok. Wah, luar biasa tuh. Iya, komik. Harus baca berarti. Komik. Ya makanya kamu aja tertarik sama Arthur. Aku aja ketika nonton yang dulu kan dia nyebutnya sake. Ya emang sake ada di sono Mas, tapi Arthur langsung nunjukin. Iya, Arthur langsung nunjukin apa ya? Bahasnya langsung cara ketawanya ini gimana sih? Terus ya kesimpulannya komik, yaitu ada komiknya itu tentang kisah Joy Boy, ya kan, yang menginspirasi banyak orang dan gila sih. Tonton sendiri Mas Tony, aku aja. Oh iya, nanti itu baru-baru aja ya kayaknya ya di Arthur ya berarti ya. Arthur baru-baru aja, mungkin yang terbaru Mas, coba aja tak remake juga kok, kan karena emang sudah dapat izinnya aku remake. Gimana? Seingat kan Ohara itu ada 2 ya, Ohara yang Ohara sama Ohara ya, aku seingat ada dua akun, 2 orang yang berbeda. Bener, 2 orang berbeda. Aku jelasin dulu Mas, mungkin kita dibikin bingung kan. Oke. Yang Ohara itu youtuber yang jujur aja mungkin bisa dibilang like-nya Mr. K lah, tapi kalau dalam soal pengetahuan apa ya, Arthur sekarang udah bikin YouTube, tapi namanya Arthur The Library of Ohara. Kalau yang Ohara ya cuman apa ya, bagi Mr. K ya konten kreator lah, bukan yang benar-benar apa ya, apa ya. Kalau Arthur kan emang udah bilang sendiri dia ngabdikan hidupnya untuk One Piece. Gila. Kayak si siapa dulu itu ya, ada dia sekarang pindah ke Jepang. Dulu aku dulu kan pernah aktif di forum Arlong Park forum ya. Oh yes, tahu, ngerti, tahu. Greg, kalau nggak salah namanya Greg, aku tahu. Bukannya Greg masih di X Mas? X masih dia Masih ya? di Oh, masih. Greg masih kayaknya lo ya, seingatku masih Greg. Nah, dia itu saking legendnya dulu di zamanku di Arlong. Dia itu mencari pandamen itu pakai mikroskop dulu. Mikroskop. Mau mikroskop. Mencari pandamen. Jadi dia kayak punya list pandamen muncul. Waduh, dedikasi yang sangat luar biasa untuk Gila, apalagi zaman internet dulu yang agak sulit ya. Sekarang kan kayak Terus ada pentolannya juga Stephen yang sekarang jadi translator resmi Manga Plus. Oh, itu juga pentolan Mas. Ya, karena namanya. Benar, itu pentolan Arlong Park Forum yang akhirnya jadi translator resmi sekarang malah di Manga Plus. Gila. Cuman ada juga yang hilang juga. Ya. Termasuk Master Rokushigi Master, kalau sampean tahu itu pencetus bukan tahu teori. Bukunya tak baca berkali-kali itu. Ini orang gokil, bahkan aku tahu kayak apa ya, gila arah bakal One Piece kayak kemana. Yang kenalin katakanlah nanti Redline hancur ya pertama kali ya bagi Mr. K. Apa ya, dia Rokushigi Master. Emang dia Mas ya? Ya, dia juga yang pertama share di Arlong Park Forum waktu itu juga dia. Rokushigi Master emang. Berarti mungkin kita patut bangga ya, orang Indonesia ya yang pertama kali nyebutin teori itu ya. Bener, yang nyebutin di forum pertama, yang menjabarkannya panjang lebar itu pertama dia. Ya mungkin ada yang idenya sama ya, kepikirannya sama, cuman nggak ada yang menjabarkan ke dia. Detail itu dan semudah itu. Tapi dia nggak tahu lagi apa di mana sekarang dia. Dulu kan terakhir di Facebook kan sekarang udah nggak terlalu ramai lagi, isinya cuman. Aku dapat kabar itu dapat kabar di Kaskus Mas, tapi aku ngecek sendiri kok tulisannya agak beda, nggak seperti tulisannya Rokushigi Master. Kayak orang lain pakai akun Rokushigi Master, tapi kan karena aku emang baca bukunya berkali-kali, jadi ya namanya tulisan kan nggak bisa berbohong. Aku ngelihat kok bukan kayak kesannya tuh bikin apa? Gimana Mas?
Kaskus masih ada kan? Sekarang udah hilang, tapi kan 2 tahun lalu iya. masih ada, Mas. Aku dikasih tahu kalau ada, kan ku cari, karena aku kan sangat pengen tahu kabarnya Rokushiki Master gimana. Ku cari, tuh tulisannya agak beda. Tapi katanya Iya, emang kalau aku udah tanya sama Red Dikal kan, Mas Tony pasti tahu lah yang sering gambar Ya, tahu. ilustrator. Itu kan pernah Sama- DM sama- aku tanya. Sama Kenal juga Red sama Oh. satunya lagi siapa? Yang lebih booming itu. Itu kan teman-teman di Facebook semua sih. Apa satunya tuh? Lupa aku. Fan art paling terkenal siapa nggak? Kenal nggak? lupa Siapa? aku Ready ya masih yang paling tahu, bahkan pernah kerja sama dia aku. Ada yang lebih ya booming dari dia. Aduh, siapa namanya? Juga fan artor juga. Iya, Acong Mas katanya. Acong benar. Oh, Acong benar. coba Mister K cari mana baru Acong Subroto. Oh iya. Oh, itu lebih bagus itu. Ya sama ya, maksudnya detailnya lah, lebih detail. Acong Subroto Masih aktif ya? aktif. Harusnya kalau aktif ya. Coba lihat, coba buka Instagramnya aja. Coba Acong. Teman-teman di Facebook semua gitu. Mas Riki Acong Subroto nama Facebook anunya. Oh iya. Instagram. Oh iya, detail gila. Gokil sampai detail kayak gini ya. Tapi gak diwarnai ya. Coba diwarnai. Enggak, dia emang full kayak Hitam putih. manga panelnya. Wah, harusnya udah bisa bikin manga karena kalau orang udah bisa gambar karakter-karakter One Piece yang random banget ya Mas ya. Kan kita lihat keunikan-keunikan gambar yang apa ya, ribuan karakter, wajahnya unik. Itu tuh sulit. Nggak semua orang itu bisa niru. Ini oh iya. Oh tapi terakhir kali posting 2020 Mas. Oh iya teh. Iya, udah Dia dia gak terakhir aku jadi gosip mana gigi. malah gue. Terakhir dia lagi senang naik gunung kalau nggak salah sih. Jadinya sianya mulai ya salah. Nggak apa-apa Kan Mas. mulai menyerang. Ya tapi ya satu sisi ya masih ada yang bertahan, kayak walaupun nggak diriku juga ada kegiatan real life tapi berusaha untuk kan enaknya kan kalau di konten kreator kayak diriku kan, aku kan ada tim Mas, jadi ya nggak perlu repot juga, walaupun emang satu sisi tetap ribet, tapi tak usahain lah. Aku mewakili Mas Tony lah nyampein di YouTube, karena sebenarnya aku seneng Mas saat Mas Tony memulai cuap-cuap lagi. Wah Mas, untuk Tony lu comeback di YouTube Iya. nonton malah karena- uploadnya lama. Karena sering di-mention, maksudnya di aku tuh kalau bikin status di Instagram ataupun Facebook ataupun Twitter ya pasti ditagih itu terus, makanya kita ya udahlah kita bikin. Iya kan? Setelah beberapa Gampang Mas. video, Bang. aduh aku nyerah dah. Aduh. Padahal sudah mulai ada AdSense lah, itulah sudah mulai sudah bisa dimonetisasi. Ini Ya. Iya sudah. Iya kan, waktu sih Mas, waktu ya. Dan apa ya, BTW aku tanya nih, ketika Mas Tony cuap-cuap itu pakai naskah atau langsung on the spot alias langsung rekaman aja? Enggak. Aku ada outline sih. Aku ada outline. Oh, iya Ya enggak full ya, text. outline ya. Ya. Supaya ya tertata sih. Maksudnya aku nggak ngomongnya A B C D E punya alur. Gak mau kan tiba-tiba aku A B, tiba-tiba E lagi aku ngomong langsung F misalnya. Nanti Tapi dipotong kan, jelas ketika ada kata-kata berulang atau
keluar Benar. match. Dipotong. Makanya kan aku tuh per part tuh. Aku tuh resmi bikin video tuh per part. Ya, jadi yang kayak A, B, C, D tiba-tiba nanti kita bikin apa? Ya kayak transisi kita selipin transisi itu sebenarnya jeda aku narik nafas dulu. Baru poin B, baru poin C. Aku harus ngomong apa nih poin C, baru tak rekam lagi. Gitu sih kalau aku. Kalau sampean mungkin full text atau gimana biasanya? Misalnya sharing mungkin ya sama Mas Ton, barangkali dari obrolan ini Bung Tonyo mau kembali ke YouTube karena bisa dibilang aku memudahkan dia apa ya, bikin review lah ya. Pertama, caraku aku udah pernah seperti dirimu Mas awal-awal dulu, tapi aku pikir satu, pasti nanti menitannya panjang banget. Dimana aku yakin, bahkan jujur ya, tanpa mendiskreditkan Mas Tony ya, ketika aku nonton videomu yang panjang-panjang awal-awal, itu kan banyak apa ya, penjelasan yang sebenarnya berulang. Mas Tony ulang. Hasilnya kan nggak perlu kan? Nah, dulu aku seperti itu. Tapi aku sekarang udah nyimpulin caranya ya, emang harus bikin naskah full Mas. Dimana emang bikin naskah ribetnya, kita harus merangkai kata sebagus mungkin. Apalagi sekarang kan aku udah paham rumusnya kan. Tiap 1000 karakter huruf itu 1 menit. Jadi mungkin ini bisa jadi gambaran untuk Mas Tony ya. Ketika bikin berapa menit itu gampang Mas. Ngitung aja karakter itu jumlah yang misal aku ngomongnya gimana? Simpelnya gini. Aku kan kalau karakter kan itu jumlah huruf kayak HURUF, berarti kan 5 karakter. Sedangkan aku udah ngambil rumus tiap 1000 karakter itu pasti 1 menit kurang lebih. Nah, kalau ngomong 1 menit itu berarti emang harus lancar kayak kita ngobrol kayak gini loh Mas. Jadi tanpa harus ada ya masalah tarikan nafas gampang lah. Karena ketika aku rekaman kayak gini, misal nih, aku ambil contoh ya, Mas Tony mungkin dapat gambaran, dan ini insya Allah Mas, seminggu sekali Anda pasti bisa. Karena emang banyak bener bangkutan yang bertanya kapan Tonyo cuap-cuapnya balik lagi, kapan. Karena butuh insight dari Mas Tony juga. Atau mungkin kalau emang Mas Tony sibuk ya bisa lah ngobrol di Discord juga gak apa-apa. Tapi ini ya gimana Mas? Dari kemarin itu janji ya. Bikin itu cuman sebenarnya tentang ancient energy itu. Cuman gak bikin. Padahal udah ada outline-nya sampai sekarang aku tuh udah mau bikin itu dari mungkin setahun yang lalu kayaknya. Ya setengah tahun yang lalu lah ya. Yang muncul Vegapunk ngomong bahwa ya aku tuh pengennya ada energi yang melimpah gitu kan. Ada yang melimpah yang itu akan menghentikan satu masalah di dunia. Yang Frankie kan kalau nggak salah nyebut, iya itu salah satu masalah di dunia. Jinbe ngomong masalah energi itu yang menjadi perebutan sumber daya ya. Energi itu yang menjadi salah satu penyebab perang, yang sering terjadinya perang di dunia. Kalau itu nggak ada masalah, dunia harusnya semakin damai. Nah itu yang akhirnya sebenarnya nggak klik aku. Wah aku tahu nih kayaknya nih. Dan itu bukan Mother Flame ya. Maksudnya Mother Flame itu kan masih reaksi fusion ya. Kita kayaknya udah sepakat deh gitu. Kalau Mother Flame itu dari reaksi fusi nuklir lah ya. Itu kelihatan banget kan. Itu bukan ancient energy menurutku. Dia Vegapunk sudah sampai ke nuklir. Tapi ancient energy yang 800 tahun lalu yang Ancient Kingdom itu mereka lebih advance dari itu. Makanya kalau bisa Vegapunk dapat itu, Mother Flame itu bisa nge-spam laser yang ngancurin pulau-pulau, ngancurin negeri-negeri yang ada kan. Nah Mother Flame kan kayaknya sekali luncurkan kayaknya udah harus bikin lagi gitu ya, energinya, sumber energinya. Perlu dulu masih itu. Benar. Itu kembali lagi ke Star Wars ya kayaknya. Aku waktu pertama ngeliat itu langsung tahu tuh kayaknya terinspirasi dari Death Star. Kalau sampean pernah tahu Star Wars yang
bulan yang kayak bentuknya kayak bulan itu yang nembak ke yang hancurin planet sih kalau kalau di Star Wars. Kalau di One Piece kan dia ngancurin pulau. Kurang lebih Iya, sama kayak sebenarnya. jujur, Mister K potong bener ya. Kayaknya aku emang harus nonton Star Wars lagi dah. So ngikutin diulang dari satu dulu, satu, dua, biar apa ya? Pemikiran. Aku nonton Star Wars mas, tapi kan yang di apa ya di streaming legal sama yang dulu-dulu yang emang muncul sering ya kan. Tapi untuk Bener. ngikutin awalnya kagak, karena emang selera orang beda-beda mungkin karena udah terlanjur apa ya prefer ke baca manga ya dulu-dulu yang sampai baca manga ribuan judul manhwa ratusan. Tapi kayaknya karena Mas Tony bilang kayak gini ya oke lah, tak nonton Star Wars karena Anda bilang kayaknya berkali-kali ya apa ya udah pasti referensi ngambil Star Wars juga ya. Soalnya ini kan science fiction ya, maksudnya kita Iya. lagi di Egghead, bahkan di mana di kemarin itu Big Mom itu apa sih? Whole Cake Island kemarin itu juga membahas masalah teknologi kan, teknologi advance kan, clone segala macam. Terus di Egghead ini semakin jadi masalah sainsnya nih, itu mungkin menurutku hampir ya banyak sekali referensi dari Star Wars yang diambil Oda nih. Di beberapa arc terakhir yang ada hubungannya sama teknologi, termasuk kemunculan pertamanya Momonosuke di Punk Hazard. Dia kan munculnya dari dari pembuangan sampah ya, yang di bawah ketemu Luffy. Iya. Nah itu Iya. ngambil referensi dari Star Wars itu. Soalnya di Star Wars pertama nomor episode 4 kalau nggak salah, Luke Skywalker itu di dalam tempat pembuangan kayak gitu, persis kayak Momonosuke sama Luffy situasinya. Makanya ya mungkin Oke lah. Arjun, besok aku nonton Star Wars. Oke. planet Tatooine atau ada yang ngomong planet Tatooine. Iya, beberapa penonton emang banyak tontonan juga, Mas. Tapi kalau Mas yang bilang gini kan, kayak otak diriku ya yang suka ngait-ngaitin berbagai hal. Wow, ini cocok sih, cocok. Kayaknya tak tonton lagi. Walaupun aku memang nonton Star Wars, tapi kan nggak semuanya gitu loh. Bahkan yang awal-awal aja enggak gitu loh. Jadi emang bakal ku tonton. Thank you Mas Sori. Cuman aku juga nonton yang filmnya doang ya. Kan filmnya itu 1, 2, 3, 9 episode. Ya aku ada nonton juga TV series-nya kan banyak juga tuh kayak Marvel Cinematic Universe sebenarnya. Banyak tapi ya enggak. Mandalorian kalau sampai dengar mungkin pernah dengar di Aku nonton sosial media. Mandalorian nonton 2 episode. 2 episode nonton. Tapi kayaknya emang aku langsung mutusin berhenti karena ini kalau aku nggak nonton Star Wars stres aku. Mandalorian dan lain-lain. Cuman ya kalau saranku sih emang harus nonton yang ya episode 1 sampai 9. Ya Iya kan basicnya itu. 3 film terakhir sebenarnya nggak terlalu bagus ya biasa lah. Cuman yang 1 sampai 6 ya lumayan bagus. 1 sampai 6 ya bisa. Aku ngorbanin, aku nanti nggak usah kalau misalnya nggak live ya pas hari-hari tertentu berarti lagi nonton film Star Wars ya, Re. Oke, ini kan butuh untuk saran dari Mas Tony sebagai aku ini penyambung opininya dia lah, karena kan dia juga mager kan untuk bikin konten kan. Science fiction deh soalnya nih kita lagi di arc yang sangat berhubungan sama science fiction. Terus juga Oda ternyata kan post apokaliptik ya. Apa sih namanya? Post apokalips itu bukankah setelah apokalips itu ya? Ya, soalnya kan masih istilahnya itu ada salah. Di kita tuh kan advance di Ancient Kingdom itu kan 500 tahun ke depan ya. Harusnya ya, dia kan ada ngomong bahwa ini adalah 500. Ya, 500 tahun ke depan. Egghead adalah kota 500 tahun ke masa depan. Terus si Saka ngomong, ya ini sebenarnya 800 tahun yang lalu ini kotanya
teknologi ini ada 800 tahun yang lalu. Padahal itu adalah Betul, teknologi masa depan. Apa ya, nge-remake. Iya, benar. Nah itu sih. Makanya ini kayak akhir-akhir ini kan ngarahnya ke science fiction ya. Ya kalau aku sebenarnya suka karena aku orang teknik sebenarnya. Tapi mungkin tahu juga aku kerjanya di mana. Iya, tahu Mas Tony. Nggak perlu disebut juga, tahu. Dan aku juga menghargai kok. Kenapa Mas Tony apa ya? Satu sisi karena diriku juga udah berkeluarga Mas. Cuman kan problemnya emang kerjamu di situ, bahkan sering pulang malam atau gimana. Wah emang nggak bisa apa ya? Nyuwun sewu. Kalau banyak fans kayak diriku ini juga berharap Mas Tony juga terjun balik emang YouTube ya. Waktunya yang susah. Apalagi kan harus bagi waktu dengan keluarga, kerjaan, pas pulangnya. Mister K sangat respect dengan pilihan Anda Mas Tony. Cuman satu sisi ini agak apa ya? Mungkin egois ya, karena diriku juga sebagai penonton Mas Tony sejak lama. Ya mungkin gak lama seperti Friendster ya, karena aku ngikutin tulisan-tulisan Mas Tony sejak 2013. Bisa dibilang lama atau kagak itu terserah Mas. Cuman emang dari itu kan 2013 kan era-eranya Facebook kan Mas. Beneran era golden era saat itu ya. Bener-bener gila Rek. Komentar negatif seperti sosmed segila sekarang ini jarang lah. Ada tapi jarang. Rata-rata bertukar opini ya Mas saat itu ya Mas ya. Iya benar. Nggak tahu ya. Emang toksik banget ya? Nggak tahu. Parah. Sekarang ini lebih baik ada tanya Komentarnya di YouTube. di ada YouTube ada. Anda kalau mau tahu kenyataan fandom One Piece sekarang, harusnya tuh mampir ke IG ku di postingan atau YouTube paling seru ya. YouTube dan Twitter juga aku kan punya 3 sosial media walaupun emang yang paling gak terurus X sih. Ya paling iseng-isengan lah. Karena satu sisi kan apa ya, sejak ada tim aku udah mulai bisa ngatur Mas. Dulu kan emang aku akui sendirian. Aku mulai ngonten itu katakanlah 2018. Bahas spoiler ya kan. Tiba-tiba ada klik YouTube kayak ngasih aku ruang sampai di titik sekarang gini. Tapi 2018 sampai 2021 kalau nggak salah, 2021 aku mulai katakanlah tim aja lah. Kalau aku sendirian kayaknya susah dalam arti satu ya namanya pergerakan sosial media kan beda-beda Mas. Tiap zaman itu beda eranya kan ya. Nah aku manfaatin punya tim kayaknya enak nih. Jadi satu sisi bisa jalan, aku kayak kegiatan realku aman. Akhirnya aku ngerekrut tim. Jadi penulis ada 2, editor ada 2 sekarang. Total ya apa ya 5 orang termasuk diriku lah. 5 orang termasuk diriku bekerja. Nah, oh mantap. tapi satu sisi ya aku ini mau ngasih tips pas aku berjuang sendirian Mas. Mungkin Mas Tony bisa. Aku pun akui aku dulu gak bisa setiap hari seperti sekarang Mas. Dulu ya seminggu 2 kali, bahkan seminggu sekali. Wajar. Tapi kan Mas Tony aku berharapnya sebulan aja sekali recap 4 chapter gitu. Ya atau kalau emang nggak luang bisa Mas Tony bilang aja. Misalnya ayo ngobrol masalah chapter ini. Diriku siap. Ini aja kita lihat sih. Kita ngobrol nggak terasa udah 1,5 jam loh. Iya nih kayaknya aku udah saatnya pamit dah kayaknya. Iya kan. Tapi sebelum pamit, misalnya mau tutupnya dengan apa ya saran supaya Mas Tony mungkin mau mendengarkan kan yang apa ya Boleh. balik cuap-cuap kan nggak cuma diriku ya, banyak banget Mas. Terbukti di sini aja ada apa ya 20 orang lebih lah bersedia dengerin cuap-cuap kita. Jadi masalah naskahnya jangan tulis on point Mas, langsung tulis aja. Misal Mas Tony pengen katakanlah 1 menit ya, kalau rumusku itu 1000 karakter 1 menit. Jadi untuk buat video gak perlu panjang-panjang Mas Tony, yang penting 7.000 karakter 7 menit aja atau 8 menit lah. 8 menit itu supaya AdSense juga masuk, alias kita juga dibayar sama YouTube gitu loh. 8 menit udah masuk, alias 8.000 karakter, udah. Kalau walaupun nulis kayak gitu ya, kalau kita mulai sendirian, dulu Mr. K itu 3-4 jam nulis. Kan harus mikirin idenya, nyambung katanya. Tapi setelah jadi enak Mas. Kayak di pikiran Mas Tony kan saat ini kan energi yang tak terbataskan kan masih ada di kepala tuh. Sampein aja, tulis poinnya dulu, nanti tinggal dijabarin. Itu enak Mas Tony.
Nanti setelah itu tinggal baca aja. Ya kalau perlu nggak perlu harus tampil wajah juga kok Mas. Kita baca by text lewat Google Docs. Kita tinggal geser-geser. Aplikasinya nanti Tapi mungkin tak share ya di DM. Gimana? boleh. Videonya kan tapi harus ada ya. Aku kemarin itu kan pernah mau bikin video yang banyak gambar-gambarnya gitu dan segala macam. Kayaknya lebih effort daripada aku bikin video sendiri. Maksudku kalau video aku kan cuma muka aku doang, tinggal diedit tuh. Iya, itu satu sisi. Satu sisi enaknya gitu. Atau bikin audio aja, kan butuhnya cuap-cuapan Mas Tony. Sesimpel. Ya sebenarnya gitu aja. Sebenarnya nakama yang lain nggak pengen ngeliat muka aku juga sih sebenarnya. Ya, kan Poin-poin. mungkin yang penting poin-poin aja tersampaikan itu baik. Seenaknya Mas Tony dulu aja lah. Nanti dengan pasti kan kita sebagai katakanlah emang Mas Tony kan diriku bisa dibilang seorang penulis One Piece. Dimana ketika katakanlah Mas Tony udah rekaman nih, paling juga nanti di inti-inti gambarnya pasti kan ditampilin kan, nggak mungkin kaget karena itu sebagai pelengkap untuk menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan. Dimulai di situ aja dulu Mas Tony. Nanti masalah kayak aplikasinya bisa requestan di DM lah, enak nanti. Jadi sebulan bisa sekali lah, karena beneran bukan hanya misalnya doang Mas Tony, banyak di sini yang beneran pengen denger cuap-cuap Anda. Oke lah, kayaknya udah malam. Kita tutup aja ya Mas Tony ya. Mungkin next time ketika emang chapternya heboh atau Mas Tony pengen teorinya, itu sangat kalau Mas. Gimana? Dragon menunjukkan strateginya. Semoga lo beneran. Ya jangan sampai di luar ekspektasi. Dragon itu sudah bela-belain Dragon ya. Tolong. Kita ini nge-live-nya udah kayak baja ya Mas ya. Tolong beneran. Aduh. Oke, kayaknya itu aja dulu. Oh ya Mas Tony. Aku terakhir ada mungkin Apa? aku benar-benar suka strateginya Dragon ya, Revolutionary Army, nyerang food supply ya mereka ya. Wah itu pernah dipakai oleh perang. Aku kan ada baca komik kan ya, Rapids of Time namanya, itu kan komik tentang Three Kingdom, 3 kerajaan di Cina, juga Kingdom ya. Kalau sampean tahu manga judulnya Kingdom, Tahu. pasti sering ya yang diserang itu food supply kan biasanya. Bukan food supply, kalau di Kingdom kan hampir pokoknya resource alias semua resource. Nah, benar. Serang di Kingdom itu kalau aku ngelihatnya loh ya, di resource makanya ini makanannya. Strateginya Revolutionary Army yang nyerang food supply. Wah itu menurutku bener deh, klasik banget strateginya dan keren sih. Makanya aku benar-benar ngarep ya banyak strategi lain nih dari Dragon, termasuk ngambil alih pasifista tadi, MK3 ya sekarang ya, MK3 dihubungin aja sama Ancient Giant Mas, itu kan bisa. Pengen bener. Soalnya itu caranya, turning point-nya Revolutionary Army. Dan aku juga pengen sebenarnya ini jelas ya, bahwa yang apa sih yang di atas itu, Pang Record ya? Ya Pang Record. Pang Records yang otaknya Vegapunk. Walaupun gak semuanya, mungkin sebagian akan terbroadcast. Aku benar-benar ngarep terbroadcast ke seluruh dunia. Yang terbroadcast nama Ancient Kingdom yang 22 tahun silam gagal disebut Clover. Itu aku pengen nama Ancient Kingdom itu tersebar ke seluruh dunia di akhir exit. Itu aja. Mungkin. Gila. Kamu sih bilang akhir Mas, bikin mikir misternya juga. Pengen gak? Itu tersebar ke seluruh dunia. Udah Mas, kayaknya malah aku nggak bisa tidur nanti ya kita perjanjian. Siap. Jangan keluar dulu Mas ya. Bisa kita tutup dengan intinya obrolan kali ini sangat menyenangkan. Kalian bisa lihat kan insight yang luar biasa dari Mas Tony, dan Bitar kan udah bilang ke kalian, rugi kalau kalian nggak datang Discord. Sebenarnya bisa rame Mas, cuman kan emang aku kan di Jakarta,
Jadi nggak di PC ya. Jadi nggak bisa misalnya live-in di YouTube-ku. Kalau di live YouTube Oh, rame mas, sumpah rame. Aku beri garansi itu. Tapi yang jelas ini udah direkam. Ini misalnya rekam loh mas. Nanti mungkin misalnya publis di YouTube karena banyak teman-teman betul. YouTube yang pengen banget ngelihat kita ngobrol ya. Ya, intinya gitu Rek. Terkait obrolan bisa dari Mas Tony. Mungkin next time bakal ada obrolan ini. Gak mungkin cuman berhenti di sini aja. Nanti ketika ada chapter heboh, pasti Mr. K maksa lah. Maksa Mas Tony untuk meluangkan waktu. Bukan untuk ngajak lagi, karena kita udah lihat kan. Mungkin berkenan kan Mas kalau masih ngobrol dengan diriku lagi next ketika emang monggo. terjadi. Siap ya. Aku emang perlu wadah sebenarnya, perlu wadah sharing juga. Karena Bener. ya itu sebenarnya aku cuman perlu ada sharing, makanya bikin YouTube kemarin. Kan YouTube kan ini masalahnya kan antara sibuk dan gak sibuk. Tapi ketika emang wadahnya masih sibuk, misalnya sangat welcome mas. DM aja diriku, pasti kusediain. Pasti kusediain kita body shop lagi. Nanti kesempatannya bisa live YouTube. Oke lah. Kayaknya gitu dulu Rek. Misalnya kita akhiri dengan obrolan malam ini bersama apa ya, our legend kita yang ternyata dari 2008 loh Cok. Gila. Oke. 2008 tambah 2003 2015 lah 15 tahun ya. Gila. Ininya itu dulu. So salam supa nakama semua. Salam nakama semua. Thank you teman-teman nakama yang udah hadir. Thank you